sport mode ya karena memang e-power dia jadi torsinya instan, tenaga instan, dan sekarang udah sampai di 100. Jadi 0-100 dari Nissan X-Trail e-Power ini mampu dituntaskan dalam waktu. Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Nissan X-Trail adalah salah satu lineup Nissan yang paling populer di Indonesia. Dan di 2024 ini, Nissan Indonesia memberikan kesempatan untuk kami mencoba generasi terbaru dari Nissan X-Trail, yaitu berkode bodi T33. Bagaimana rasanya dan juga bagaimana sih fitur yang ditawarkan oleh Nissan X-Trail T33 ini? So this is it, CVT Review dari Nissan X-Trail T33. Ya, untuk desain depannya sendiri, dia berbeda banget sama T32. Dia sekarang desainnya lebih agresif, V-motion grille ini besar banget, dan sudah memakai split headlights. Jadi, untuk DRL-nya, lampu positioning lampnya, dan lampu utama itu ditaruh terpisah. Tapi bagus ya, lampunya sudah full LED, keren banget ya. Lampu utamanya, lampu sennya, DRL-nya semua LED. Terus juga, desain kap mesinnya dia rugged banget, agresif banget, jadi kelihatan seperti sebuah SUV sejati ya. Tapi di sini ada siluet T32 yang masih tersisa, yaitu pada bentuk wipernya ini masih mirip banget sama Nissan X-Trail T32. Terus lower bumpernya juga bagus banget, dia mengotak bentuknya, jadinya terlihat seperti sebuah SUV sejati. Sekarang kita lihat desain samping. Ya, ini di desain sampingnya. Ya, kalau lihat desain sampingnya, window lining ini masih mirip sama T32 ya, terutama di bagian belakangnya ini, cuma dibikin lebih kecil dan chrome-nya lebih disederhanakan, jadinya lebih kelihatan SUV-nya. Untuk panjangnya sendiri dia ada di 4.600 mm, lebarnya ada di 1.800 mm, dan tingginya ada di 1.700 mm. Dan untuk wheelbase-nya, dia ada di 2.700 mm. Jadi ini cukup panjang ya untuk wheelbase-nya kan, jika dibandingkan dengan rival asal Jepangnya, rival abadinya ya. Nah, terus di samping sini dia juga ada tulisan e-Power yang melambangkan sistem penggerak dari mobil ini. Nanti kita bahas di sektor mesinnya. Dan untuk bannya sendiri, dia memakai velg dengan profil ban 235-55R19. Jadi masih cukup nyaman ya, karena profilnya masih di angka 55. Dan untuk handle pintunya, dia dibikin color coded sewarna body. Terus juga ada chrome di bawah sini yang bikin mobilnya kelihatan lebih manis sih. Tapi kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ini jelas lebih kelihatan SUV look. Untuk velgnya sendiri dia pakai two tone color, bagus, permainan warnanya gue suka banget, kita suka banget. Ya, itu aja dari desain sampingnya. Sekarang kita lihat desain belakangnya. Ya, ini dia eksterior belakangnya. Ya, masih ada aroma T32 yang tercium di sini ya. Kita lihat nih, lampunya tuh mirip sama T32, tapi udah dirubah, dia udah full LED, bagus banget. Terus juga untuk lower bumpernya dia desainnya lebih mengotak, dan tulisan X-Trail ini di tengah sekarang, bukan di pinggir lagi ya. Jadi lebih besar dan lebih kelihatan kalau di jalanan. Nah, di belakang sini juga ada emblem e-Power sekali lagi, dan juga ada emblem e-Force. Jadi melambangkan penggerak dari X-Trail e-Power ini. Yes. Yang di samping kami ini adalah varian yang all-wheel drive atau berpenggerak 4 roda dan memiliki 2 motor di depan dan juga di belakang. Untuk tenaga dan torsinya nanti kita bahas pas ngebahas bagian mesinnya. Terus untuk bagasinya sendiri bagus. Dia udah power back door sama seperti yang T32 juga. Dan bagusnya di sini tombol untuk mengunci pintu belakangnya sudah ditambahkan. Kalau di T32 cuma ada tombol untuk membuka saja. Nah, untuk format duduknya sendiri dia 5+2 ya untuk tempat duduknya, jadi ada 5 penumpang dan ada 2 emergency seats di belakang sini. Kenapa gue bilang emergency seats? Karena ruangnya ini hanya cukup untuk anak kecil aja. Kalau segede gue sih udah gak nyaman di belakang sini. Terus untuk bagasinya sendiri, kalau misalnya 3 baris tegakan seperti ini, ya terbatas ya. Ini satu koper sedang aja udah nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya kalian mau bawa barang, tinggal lipat aja untuk
emergency seats-nya, dan langsung terbentuk ruang bagasi yang rata lantai. Nah, kalau flat seperti ini, dia bisa menghasilkan ruang bagasi sebesar 585 liter, dan kalau misalnya dilipat sampai baris tengah itu bisa menghasilkan sekitar 1.400-an liter. Jadi, ya cukup besar ya. Iya, dia interior dari Nissan XL T33 e-Power. Tapi sebelum kita bahas interior, jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel CV Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @CV Indonesia dan website kami di cvindonesia.co.id, dan follow kami di TikTok kami di CV Indonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, gitu masuk dalam interiornya. Jujur, bahan interior ini premium banget. Hampir nggak ada aksen-aksen plastik keras di sini. Semuanya soft touch, dashboardnya soft touch, door trimnya soft touch, semuanya. Even sampai baris 2-nya door trimnya semua soft touch, dan untuk seats-nya bahannya tuh kerasa premiumnya. Jadi leathernya juga kerasa berkualitas banget. Terus untuk infotainment sistemnya, dia sudah memakai infotainment system terbaru dari Nissan ya, ukurannya 12,3 inci dan resolusinya nih bagus banget. Persis kayak resolusi yang ditawarkan di Serena e-Power, dan untuk instrumen clusternya dia juga benar-benar bagus, jadi full digital semuanya, ukurannya sama seperti head unitnya di 12,3 inci. Terus untuk setirnya, ini mirip banget sama setir Serena e-Power. Nah, terus juga untuk AC-nya dia sudah Tri-Zone Climate Control. Yes, Tri-Zone, kalian nggak salah dengar. Jadi pengemudi, penumpang depan dan penumpang belakang itu bisa menyesuaikan suhu AC yang mereka ingini. Jadinya nggak rebutan lagi tuh, misalnya depan sini ya, dual zone mungkin udah biasa, tapi kalau tri-zone biasanya cuma ada di mobil mewah aja, jadi nggak bakal rebutan untuk nyeting suhu AC-nya. Terus di depan sini ada 2 tombol, yaitu ada tombol EV, jadi untuk menyalakan EV mode dari XL e-Power ini, dan juga e-pedal, jadi dia sudah support one pedal driving-nya, since ini adalah sebuah mobil yang sejati ada mobil listrik karena penggeraknya hanya motor listrik saja. Dan di belakangnya sudah ada tombol untuk mengaktifkan electronic parking brake dan juga auto hold. Dan di belakangnya lagi ada drive mode yang bisa kita ganti-ganti. Ini drive mode-nya ada 5 ya, ada off-road, ada snow, ada auto, dan juga ada eco, serta yang terakhir ada sport. Dan ini unik ya, untuk sportnya dia ada lambang checkered flag di sini. Terus untuk setirnya sendiri dia juga sudah ada tilt dan juga teleskopik, bagus. Terus untuk seats-nya dia sudah elektrik untuk pengaturannya untuk driver maupun juga penumpang depan. Jadi bagus banget. Center console cukup memadai, dan di dalam sini sayangnya tidak dilengkapi dengan tidak dilengkapi dengan power outlet ya, tapi nggak apa-apa karena memang untuk baris tengahnya dia sudah dilengkapi dengan USB slot yang Type C dan juga Type A. Begitu juga di depan sini. Jadi dia ada 2 slot ya untuk Type C dan juga Type A. Bagus banget. Oh ya, untuk head unit sendiri dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan di mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang panjang banget sampai baris 2. Nah, untuk baris 2 sendiri, dia sudah dilengkapi dengan sunshade yang bisa menambah privasi di dalam mobil ini. Dan penumpang depan, untuk berbicara soal privasi, dia sudah dilengkapi dengan double glass. Jadinya untuk noise dari luar bisa teredam dengan lebih baik. Oh ya, untuk ruang baris 2-nya sendiri, untuk tinggi gue yang 182 cm, duduk di belakang driver seats yang udah di set sesuai sama tinggi gue, ruang untuk legroom, headroom, semuanya masih memadai. Dan untuk bagusnya lagi, untuk penumpang tengah sudah dilengkapi dengan armrest yang gede banget dan sudah pastinya ada stoppernya. Dan untuk spion tengahnya dia sudah dilengkapi dengan spion elektrokromatik. Jadi kalau malam kita kasih lau deh. Udah, itu aja dari interiornya. Sekarang kita bahas dapur pacunya. Ya, ini kap mesinnya cukup ringan ya, tapi nggak apa-apa. Untuk kap mesinnya bagusnya dia sudah dicat warna body dan dikasih peredam panas. Dan langsung begitu kita buka mesinnya, langsung ada mesin yang menjadi salah satu selling point utama dari Nissan XL e-Power ini. Ya, itu terbuka, langsung bisa kita lihat ya, mesin bensin dan juga ada motor listriknya juga. Nah, tapi untuk mesin bensinnya ini, dia pakai mesin bensin 1500 cc turbo dengan tenaga 144 PS dan torsinya di 250 Nm. Tapi untuk mesin bensinnya ini, dia tidak menggerakkan mobil sama sekali. Dia cuma jadi generator aja untuk mengisi baterainya. Jadi bisa kita bilang, mesin bensin ini hanya berperan sebagai range extender saja. Nah, untuk motor listriknya sendiri, dia tenaganya, itu combine powernya, karena dia punya 2 motor ya, itu ada di angka 213 PS. Untuk baterainya sendiri, dia memakai baterai di 2,1 kWh. Ya mungkin kalian bakal berpikir, nanggung pasti boros gitu. Tapi tenang aja,
e-Power yang udah ada di Indonesia semuanya punya konsumsi bahan bakar yang irit-irit dan keiritannya ada di atas rata-rata. Nah, gimana sih rasa mesin e-Power ini di Nissan XLT33 ini? Sekarang kita coba driving impression. Ya, sekarang kita ngerasain gimana sih rasa mengemudikan dari Nissan XL e-Power ini. Jujur, jika dibandingkan si pendahulunya, seperti langit dan bumi sih. Ini kerasa lebih solid lagi mobilnya, terus juga posisi nyetirnya tuh kalau yang lama itu commanding dan cenderung kalau misalnya tinggi yang di atas rata-rata seperti gue agak kurang nyaman sebenarnya. Tapi di T33 ini entah kenapa ini lebih nyaman. Posisi nyetir tuh lebih ergonomis, terus juga joknya lebih suportif. Ya memang kalau yang lama dia sudah pakai zero gravity seat jadi lebih nyaman. Yang ini kita belum tahu karena memang kita menguji coba itu hanya terbatas di area GBK aja. First impression sih, pandangan ke depan semuanya blind spot minim banget karena penempatan pilar A-nya juga bagus. Dia pas banget di sini, jadi tidak menghalangi pandangan objek yang ada di belakang spion, walaupun tidak ada kaca partisi di sini tapi masih kelihatan semuanya. Terus untuk switch dari electrical powernya, power delivery-nya itu kalau kita misalnya mau instan, wow, itu kerasa instan banget sih. Jadi sensasi berkendara mobil listrik itu masih kerasa tanpa adanya rest anxiety yang harus kita lalui, karena memang mobil ini untuk mesin bensinnya itu untuk mengisi baterai yang ada di sistem e-Power-nya ini. Dia tidak menggerakkan roda sama sekali ya. Nah, di depan kita udah ada track untuk menguji handling dari Nissan XL e-Power ini. Jadi ada area zigzag. Nah, kita lagi nunggu giliran nih. Sekarang kita masih nunggu dan kita nanti bakal find out gimana sih rasa handling dari Nissan XL e-Power ini. Tapi kalau untuk megang setirnya sih ini enak banget. Nah, sekarang udah giliran. Ya, di depan ada cone, kita langsung aja samperin cone-nya ya. Dia udah nunggu, kasihan udah sampai keringetan tuh di depan. Ya, sip. Oke, sekarang kita zigzag. Untuk handlingnya, untuk sensasi tadi zigzagnya, body roll-nya memang minim. Dia nggak yang seperti XL sebelumnya yang body roll-nya cukup terasa ya. Di Nissan XLT Power ini, sensasi berkendaranya untuk handlingnya tadi biasa saja ya. Dia tidak sharp, terus dibilang ada delay-nya yang berlebihan juga tidak. Jadinya ya memang seperti pada generasi sebelumnya, dia masih berfokus di comfort-nya saja. Nah, untuk bandingan suspensinya sendiri, dia masih nyaman, dewasa, dan untuk suara jalannya sendiri, untuk suara ban, suara angin masih bisa teredam dengan cukup baik. Ya, sekarang kita langsung tes saja akselerasinya. Dan go, kita udah masuk sport mode ya. Ya, karena memang e-Power dia jadi torsinya instan, tenaga instan, dan sekarang udah sampai di 100. Jadi 0-100 dari Nissan XL e-Power ini mampu dituntaskan dalam waktu 7 detik. Wow. Ya, itu berkat ada teknologi e-Power, jadi dia power delivery-nya instan banget. Jadi berbeda sama rivalnya yang memang hanya dibantu di awal aja. Tapi kalau Nissan XL e-Power ini dia punya baterai dan juga motor listrik yang membuat mobil ini punya karakter seperti mobil listrik gitu. Apalagi ditambah dia punya e-Force, jadi penggerak 4 roda, yang membuat mobil ini punya torsi yang lebih instan dan juga lebih besar. Ya, setelah melihat fitur dari Nissan XL ini, mencoba kenyamanan dan juga tenaga mesinnya, dan juga merasakan handlingnya, bisa kami simpulkan ini bisa menjadi game changer di Indonesia. Karena mobil ini jujur, ini nyaman banget, dan teknologi yang diberikan kepada kami itu benar-benar teknologi baru, terutama di mesinnya ya. Dan kami sangat penasaran sekali gimana sih iritnya dari mesin e-Power ini ketika nantinya kami diberikan kesempatan untuk tes panjang. Tapi semuanya kembali lagi kepada harganya ya. Kita berharap harganya sih berada di bawah angka 800 jutaan supaya mobil ini bisa bersaing dengan rival abadinya yang asalnya dari Jepang juga. Karena memang mobil ini nyaman banget, sejujur. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi
Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli Nissan X-Trail e-Power ini ketika dijual nanti atau line up Nissan lainnya, kalian bisa membeli melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Oke CVTs, gue Gopas Tobing, pamit dulu.